Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas IKMA. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai uji Kolmogorov-Smirnov. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Dewi Putri Ayu, yang kedua Eliana Aprilia Sianturi, yang ketiga Syifa Aisyah, yang keempat Muhammad Wildan, yang kelima Revamza Rizal, dan yang keenam Ahmad Fauzan. Baik, untuk materi yang pertama itu pengertian uji Kolmogorov-Smirnov. Menurut Sujarweni Wiratna menyatakan bahwa uji normalitas data sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji data berdistribusi normal bisa dilakukan dengan beberapa prosedur, yaitu melakukan metode-metode statistik tertentu seperti uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, dan sebagainya, dan membuat grafik dengan prosedur tertentu untuk mengamati pola plot atau grafik tersebut. Dalam statistik, uji Kolmogorov-Smirnov adalah tes non-parametrik dari persamaan kontinu distribusi probabilitas satu dimensi yang dapat digunakan untuk membandingkan sebuah sampel dengan distribusi probabilitas referensi atau uji KS satu sampel, atau untuk membandingkan dua buah sampel atau uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel. Yang kedua, mengenai konsep uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, dalam konsep dasar uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi baku. Nah, kemudian untuk jenis-jenis uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Uji ini dapat digunakan apabila terdapat satu variabel yang telah mengikuti suatu distribusi tertentu atau tidak selalu berdistribusi normal. Rumusnya yaitu D sama dengan maksimum dalam kurung FSX dikurang FTX. Keterangan D merupakan penyimpangan atau deviasi maksimum, FSX merupakan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi atau sampel, FTX merupakan distribusi frekuensi kumulatif teoritis. Yang kedua, itu ada uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel independen. Uji ini digunakan apabila variabel memiliki distribusi yang identik di kedua populasinya. Rumusnya yaitu satu arah K plus D sama dengan max dalam kurung SMX dikurang SMX, K min D sama dengan max dalam kurung SMX dikurang SMX. Itu untuk yang satu arah. Nah, untuk yang dua arah ini ada KD sama dengan max dalam kurung SMX dikurang SMX. Keterangannya K plus D digunakan saat H1 menggunakan tanda lebih besar, K min D digunakan saat H1 menggunakan tanda lebih kecil. Kemudian ada fungsi dan syarat uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki fungsi digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Nah, untuk syaratnya, yang pertama data berjenis interval atau rasio, yang kedua data tunggal atau data yang belum dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi, yang ketiga dapat digunakan untuk N besar maupun N kecil. Kemudian kriteria uji Kolmogorov-Smirnov. Data yang digunakan yaitu data kuantitatif dengan skala pengukuran interval atau rasio. Uji Kolmogorov-Smirnov berasumsi bahwa parameter uji distribusi ditentukan. Prosedur estimasi parameter menggunakan data dari sampel, mean, dan standar deviasi sampel adalah parameter untuk distribusi normal. Nilai minimum dan maksimum sampel menentukan range distribusi uniform. Mean sampel adalah parameter untuk distribusi Poisson atau eksponensial. Untuk mengetahui apakah data kita normal atau tidak, ada kriteria pengujiannya, yaitu yang pertama, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal, dan yang kedua, jika signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Kemudian keunggulan uji Kolmogorov-Smirnov dibandingkan chi-square. Yang pertama, chi-square memerlukan data yang terkelompokkan. Kolmogorov-Smirnov tidak memerlukannya. Yang kedua, chi-square tidak bisa untuk sampel kecil, sementara Kolmogorov-Smirnov bisa. Yang ketiga, oleh karena data chi-square adalah bersifat kategorik, maka ada data yang terbuang maknanya. Yang keempat, Kolmogorov-Smirnov lebih fleksibel dibandingkan dengan chi-square.
Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, ukuran sampel untuk pengujian Kolmogorov-Smirnov sebaiknya sama atau lebih besar dari 30 dalam kurung N lebih besar atau sama dengan 30. Yang kedua, data harus berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang ketiga, hanya berlaku untuk pengujian pada distribusi kontinu seperti distribusi normal, distribusi eksponensial, distribusi chi-square, dan lain-lain. Yang keempat, cenderung lebih sensitif di bagian pusat distribusi daripada di bagian ujung fungsi distribusi kumulatif. Yang kelima, mungkin batasan yang paling serius adalah distribusi harus ditentukan sepenuhnya. Artinya, jika parameter lokasi, skala, dan bentuk diperkirakan dari data tersebut, maka wilayah kritis uji Kolmogorov-Smirnov tidak lagi valid. Ini biasanya harus ditentukan dengan simulasi. Selanjutnya, bagaimana cara untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov melalui SPSS? Misalnya, kita akan menguji variabel usia remaja putri terhadap kadar Hb. Yang pertama, buka data penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang kedua, pilih menu Analyze, lalu pilih Regression. Yang ketiga, pada Regression, pilih Linear. Setelah itu, masukkan data usia ke kotak independen dan kadar hemoglobin ke kotak dependen, lalu pilih Save. Pada bagian Residuals, berikan centang ke Unstandardized, lalu klik Continue dan klik OK. Yang keempat, kemudian pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog. Setelah itu, pilih One Sample Kolmogorov-Smirnov. Yang kelima, selanjutnya masukkan variabel Unstandardized Residuals ke kotak Test Variable List pada tabel Distribution Test, lalu pilih Normal. Yang keenam, kemudian lihat nilai signifikansi SIME-SIG atau two-tail dan bandingkan dengan nilai 0,05. Jika nilai signifikansi SIME-SIG atau two-tail lebih besar dari 0,05, berarti data berdistribusi normal. Lalu bagaimana analisisnya? Untuk mengetahui apakah data kita normal atau tidak, ada kriteria pengujiannya, yaitu jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Selanjutnya, kami akan mempraktikkan bagaimana uji Kolmogorov-Smirnov pada SPSS. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov itu merupakan salah satu alternatif dari uji chi-square yang tergolong sebagai uji normalitas. Nah, uji normalitas itu sendiri merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Yang artinya, sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis, dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Tentu, seperti yang kita ketahui, bahwa data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal. Nah, dalam uji Kolmogorov-Smirnov ini dilakukan untuk melihat apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak dengan bahan pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka suatu data dikatakan berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dikatakan data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, banyak persyaratan yang sudah dijelaskan tadi di awal, bagaimana data yang masuk atau yang cocok dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan data dari dua variabel. Sebenarnya, data dari satu variabel juga bisa digunakan untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Namun, pada analisis statistik ada yang namanya model regresi. Nah, dari model regresi ini, model regresi yang baik merupakan model regresi di mana ada nilai residual dari dua variabel yang diuji. Nah, jadi dari dua variabel yang diuji itu memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan kasus penelitian, yaitu hubungan antara usia remaja putri dengan kadar hemoglobin, di mana telah kami masukkan kedua variabel yang ada, yaitu variabel usia dengan label usia remaja putri, dan variabel Hb dengan label kadar hemoglobin.
Nah, dari dua variabel tersebut, usia berperan sebagai variabel independen atau variabel bebas, di mana variabel usia yang mempengaruhi variabel dependennya. Nah, di sini HB merupakan variabel dependen. Selanjutnya, setelah kami masukkan kedua variabel tersebut di variabel view. Nah, pada variabel view, pada bagian desimal, untuk variabel usia itu nilainya 0 karena tidak ada angka setelah koma. Kemudian pada variabel HB desimalnya 1, yang artinya ada satu angka di belakang koma. Dan untuk measure-nya ini kami menggunakan scale karena kedua variabel ini nilainya merupakan nilai yang tergolong nilai rasio. Setelah dibuat variabel pada variabel view, kita langsung masuk ke data view. Nah, pada data view ini setelah kita isikan berbagai nilai atau sampel baik dari variabel usia maupun variabel HB. Nah, di sini juga sudah terlihat ada sebanyak 60 data atau sampel yang kita gunakan untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memunculkan nilai unstandardized residual yang selanjutnya akan kita uji normalitasnya. Langkahnya yaitu kita klik analyze, kemudian pilih yang regression, kemudian kita klik yang linear. Nah, di sini muncul kotak linear regression. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa usia remaja putri itu masuk ke variabel independen dan kadar hemoglobin masuk ke variabel dependen. Nah, untuk usia remaja putri ini kita masukkan ke kotak independen dan kadar hemoglobin kita masukkan ke kotak dependen. Kemudian pada bagian sebelah kanan ini kita pilih yang save. Nah, kemudian muncul kolom residual yang mana kita centang bagian unstandardized-nya. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Dan di sini setelah terdapat output residualsnya, kita abaikan saja. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas pada data tersebut. Caranya yaitu kita klik pilih menu analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita klik yang legacy dialogs, dan kita pilih yang one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian muncul kotak baru yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kita masukkan variabel unstandardized residual ke kotak test variable list. Nah, pada tabel distribution-nya ini kita centang yang normal, di sini sudah tercentang. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita dapatkan output dari uji one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, pada tabel ini terlihat ya ada unstandardized residualnya dengan N atau jumlah datanya itu 60 sesuai dengan data yang kita masukkan tadi. Kemudian ada nilai normal parameters yang terdiri dari mean dan standard deviation. Nilai mean-nya itu 0,00 sekian, standard deviation-nya 3,4 sekian. Untuk most extreme difference-nya, nilai absolute-nya 0,078, nilai positif 0,078, nilai negatifnya negatif 0,042. Untuk tes statistiknya yaitu 0,078, assigned site-nya 0,200. Nah, interpretasi dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS berdasarkan tabel output tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai assigned site-nya itu 0,200 sesuai berdasarkan pengambilan keputusan bahwa jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak berdistribusi normal. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena nilai signifikansi assigned site-nya itu 0,200 artinya lebih dari 0,05.
itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Baiklah, itu tadi penyampaian materi mengenai uji Kolmogorov-Smirnov dari kelompok 3 IKMA. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.